Mas apa, Pak? Selamat malam manusia. Koko, Mas. Assalamualaikum, Paman Kanang. Kami semua sudah sepakat untuk menyetujui apa yang sudah kau katakan pada tadi. Yang terpenting di sini, saya meminta bantuan darimu untuk mengobati pimpinan kami dulu. Oke. Sabar sebentar. Bagaimana keadaanmu, Bunda? Alhamdulillah, Paman. Wulan dalam kondisi baik-baik saja. Kok tidak diapa-apakan di sana? Alhamdulillah, saya tidak diapa-apakan. Hanya saja ada sedikit perlakuan kasar. Wah. Saya diculik dan dibawa ke tempat mereka. Tetapi itu bukan masalah yang besar. Alhamdulillah, Allah masih melindungi Wulan. Saya sangat rindu dengan semua yang berada di kerajaan. Apakah Paman Kanang tahu kabar mereka, terutama ibu yang sedang mengandung? Insya Allah baik-baik saja, Bunda. Betul. Nanti sebagai pengawalan nanti kamu akan diantarkan sama Eyang Sarip, beliau di belakang. Dan nanti tolong Wulan untuk sementara waktu menenangkan hati dan pikiran terlebih dahulu, jangan melakukan aktivitas apapun dulu ya. Iya, Paman. Wulan akan menuruti. Insya Allah ibumu baik-baik saja dan kakakmu Damar juga baik-baik saja. Syukurlah kalau memang mereka berdua dalam keadaan baik-baik saja. Saya tidak mau membuat mereka khawatir. Yang Sarif, monggo yang dibawa Wulan yang. Gendong Sebelumnya, yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Paman Kanang. Waalaikumsalam. Yung. Monggo yang. Saya sudah menepati dan menjalankan perintahmu yang pertama. Menyerahkan Wulan dan memastikan Wulan dalam kondisi baik-baik saja. Lalu, sekarang bagaimana? Saya sudah membawa pimpinan saya. Namun, pimpinan saya saat ini tidak bisa bergerak. Hanya merintih kesakitan. Masukkan ke raga bisa? Akan saya bantu. Baik. Akan saya lihat lukanya. Siapkan raga yang ini masukin. Oh iya, bos. Milo Pak Kun. Tinggal pilih, monggo. Tunggu Pak Kun. Ngantuk. Wah, telepon ini mau beriang gitu. Bantulah. Dan depan cakap, gue ngapa tiba beli? Kan sogun ki ya. Mas, kita sih ngomong pengen nih. Murah. Penting Mas, ngomong nak. Assalamualaikum dulu. Alah, kur. Seperti inilah kondisinya. Nerangsan hitam. Bagian dada sebelah kiri. Dan ini sudah menjalar ke bagian badan. Semuanya menghitam. Ini berhasil gue, Mas. Asap gue. Seperti ini. Periksa yang bos, cek nih. Mas. Penyakit apa yang sedang diderita oleh Dulu? Sebenarnya kau menyerang menggunakan senjata ataupun ajian apa? Dulu tahu. Saya hanya melemparkan gelang ini ke dadanya. Sok. Ini nggak apa-apa dipegang. Oh?
Apa dahsyatnya benda ini? Tidak ada dahsyatnya. Susahnya Saya rasa tidak memiliki energi apa-apa. benar sekali. Itulah hebatnya Gusti Allah. Bukan duluh ya, Dos. Hmm. Gusti Allah, bukan duluh. Dulu siapa? Oke, cungwe kena Mas kepret kan besok pisan cungwe. Sarum Mbah Jen. Gua apa? Lalu bagaimana cara untuk mengobatinya? Lah obat. Dia Ada. seperti luka bakar, Weh, bosok. dagingnya bakar. Tapi itu sepertinya daging di dalam bosok, Mas. Nih, bentar lagi ini menjalar ke leher sampai ke ini kaki-kaki kebakar semua. Yakin? Tunggu sebentar, saya ada pawang untuk mengobati ini. Apa? Tapi ini Salah. malah, tolong menolong itu bagus bang. Udah. Gue. Mulai Jahat ini, itu. silwah. Gue rasakna. Oh. Gue sih karane. Asam. Kok ada jojoran mati selesai kok. Nih. Assalamualaikum, Tabib. Gue jojoran apa apa paling medodong. Siapa lagi? Ini ahlinya ahli, Ini tabib ini. Tabib dunia. ahlinya dalam pengobatan. Silakan obati pimpinan saya. Udah dibilang gak topaknya. Cek dulu terlebih dahulu, Tabib. Sebenarnya apa yang diterita di dadanya? Racunin sih. Nek ada omong Ayo wadah banyak Mas yakin. Oke apa sih Bim? Wah aneh-aneh banget alatnya. Yang segawang ini sekalian jadi orang bolak-balik. Tetap jantung sudah mulai melambat. Garing. Saya akan coba menganalisa luka apa ini. Ini luka asam Tabib. Luka ini disebabkan oleh mereka, para manusia. Terkena serangan dan senjata yang digunakan oleh mereka. Saya meminta bantuan untuk mengobatinya. Jika pimpinanmu tidak menghalangi kami atau menyerang kami, nggak mungkin terjadi. Kalau ini akan luka serangan, saya yakin serangan ini bukan serangan sembarangan. Kau bisa tanyakan kepada temanmu ini. Dia yang menyerang dan melukainya. Kau menolong dengan senjata apa? Aku cuma pakai itu kayu pemberian Sri Maharaja. Ini maksudmu? Iya, saya lemparkan dan terkena dadanya Tuan Tabib Penidin. Saya nggak tahu bakalan seperti itu. Itu ada itu di lenganmu Berarti ada. jangan kau pakai. Ini akan membuat kau terluka seperti ini. Saya pakai yang enggak, saya kan orang baik, dia kan orang jahat sih. Oh, seperti itu. Sabar. Apa dicium-cium sih, amis ngo. Tularan ngo malah. Luka dari luar memang terlihat seperti luka bakar, tetapi anehnya saya baru melihat luka seperti ini sampai menembus daging dan tulang, bahkan tulangnya itu sampai kelihatan keropos. Lihat. Tuh, Sebenarnya apa yang terjadi? Jujur saja, Kekuatan apa yang digunakan oleh mereka? saya tidak pernah melihat hasil serangan seorang makhluk kepada makhluk lain yang berimbas sampai seperti ini. ini namanya nih. Jurusnya rajanya raja. Ini penyakit sungguh.
nanti kamu kebakar. Saya namanya. tidak Jangan main-main. pernah mempelajarinya sama sekali. Apakah ini sama dengan yang itu? Sama. Jika dilihat secara biasa, itu tidaklah memiliki kekuatan apa-apa. Tapi jika menggunakan kebatinan yang dalam, sungguh luar biasa. Udah. Begitu panas. Jelas sih. Kolab kebakar. Tangan kamu nanti melepuh malah bahaya. Jangan pegang-pegang. Aduh, gimana Bib? Mati nggak Bib? Sangat berbahaya. Jadi Di sisi lain, luka seperti ini terlihat sangat parah. Di sisi lain, saya tidak pernah melihat luka yang separah ini karena hasil serangan dari makhluk. seperti Yang saya herankan manusia, kalian menggunakan ini tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika benda itu dilemparkan dan mengenai pimpinan saya, kenapa menjadi seperti ini? Bisa kau jelaskan? Ada yang ingin saya Ya semua tergantung niatnya. Kamu mau di Lah, kemarin saya hampir saja terbunuh sama itu, saya mendesak kok. Ada yang ingin saya tanyakan. Siapa yang Kalau saya nggak mendesak nggak bisa. seperti ini? Saya sudah mengundang banyak sekali tabib. Aduh, Di mana tabib itu berusaha untuk mengobatinya. Akan tetapi mereka semua tidak tahu dan tidak bisa untuk mengobatinya. luka seperti ini Dilihat jangan dari sembarangan. titik lukanya. Harusnya tidak boleh menggunakan serbuk seperti ini. Ini akan membuat lukanya semakin cepat menyebar ke seluruh tubuh. Aduh. Tapi sebelumnya, nih saya mohon maaf, saya tidak ada niat sedikit pun untuk membuat seperti ini nih. Namun karena kemarin saya benar-benar mendesak. Untung bukan saya yang ngantem. Kalau saya yang ngantem mukanya biar gesang. Saya benar-benar mendesak, akhirnya saya menggunakan jalur alternatif. Oh, Luka ini sangat berbahaya. Lalu gimana Pak Ibu Rida, bisa disembuhkan? Luka ini lebih mematikan daripada bisa dari ular kobra. kobra itu setengah jam mati, Bim. Saya bisa memperkirakan kurang dari itu ada mungkin dia akan meninggal dunia. Woi. Hehehe. Mati 2 jam lagi. Tuh, pimpinan kamu. Sangat berbahaya. Aduh, Apa sih parah ini. penyebabnya? Saya tidak tahu manusia, tetapi saya tidak pernah melihat luka sebegitu parahnya akibat dari serangan. Mungkin kalau serangan itu akan melukai tulang penulangnya ataupun daging akan saya bisa mendeteksinya. Tetapi luka ini saya baru melihat. Tembus ke tulang katanya. Para tabib yang sudah saya undang pun dibilang ini terkena racun. Tak akan tetapi tidak ada racunnya. Dibilang ini luka bakar. Ini bukan luka bakar. Luka ini bisa merambat dan makin lebar ke sekujur tubuhnya. Awalnya hanya bintik hitam di bagian dada ini. Yang pasti dikena ya. Benar. Kisanak, saya sudah terbiasa berkeliling dunia menangani pasien-pasien di luar sana. Saya tidak pernah melihat penyakit yang seperti ini. Lebih baik seperti ini saja, saran saya. Kalian kan semua beragama Islam, kok. Ya. Tolong bawa si Duloh ke tempat keluarganya. Tuntun Duloh secara baik-baik, berikan waktu dia untuk bertobat. Ya, harapan kita sih ya nanti ya bisa sembuh. Toh ternyata berkehendak lain seperti yang disampaikan Tabib Bonidin. Setidaknya kan Duloh meninggal dalam keadaan yang baik. Di sini kau yang membuat luka ini. Apakah kau tidak tahu cara penangkalnya itu apa? Biasanya sebuah ajian itu mengetahui penangkalnya itu apa. Seperti ini ya Tuhan. Jujur saja, kayu ini saya dapatkan dari Sri Maharaja. Sri Maharaja. Benar. Dia pun tahu loh, bro. Kemarin Jangan saya lihat. rencana. Ya, bagaimana? Saya tidak tahu. Saya dalam kondisi mendesak menghantamkan ini. Apakah Sri Maharaja yang melukainya atau susu kayu ini? Saya tidak tahu. Saya tidak punya pilihan di pagi itu karena dia itu telah membunuh
janin yang ada di perutnya Dewi Lancarsari. Ya saya merasa terdesak banget. Wong jamaning lur. Saya hanya bacakan, saya sebut namanya 3 kali. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saya lemparkan kena dadanya. Dia langsung mundur. Dan seketika itu nggak terlalu berefek apa-apa, tapi saya nggak tahu. Setelah 1 hari malah berubah menjadi seperti ini. Manusia, jujur saja, saya tidak tahu obat apa yang pas untuk mengulangi rasa sakit, bahkan untuk menyembuhkan luka seperti ini. Cepat dibawa pulang terlebih dahulu lah. Tunggu sebentar, saya baru menjumpai luka seperti ini. Saya membutuhkan darah dan sedikit daging yang keluar dari tubuhnya untuk saya teliti. Ngapa, Siapa Bib? tahu di masa depan, ketika ada serangan seperti ini dan menghasilkan luka seperti ini, saya bisa meneliti lebih lanjut luka tersebut. Ya silakan. Ya untuk dites. Ya monggo. Mendengar namanya saja, rasanya hati ini sangat bergetar. Udah. Jelas. Jangan main-main. Kok ingin menyelidiki tapi Bonidin? Ya, ini akan sangat berharga di kedokteran masa depan. Udah lah, cukup Bonidin. Tapi solusinya jenengan masuk ke Mas tadi dibawa pulang kon bisa sini. Cuma Sebentar. Bib larangan ke Bib. sudah Bib ini Saya mohon maaf kepada kalian semuanya. Ya, maaf Saya maaf. berjanji, saya tidak akan mengganggu kalian lagi. cepat dibawakan. Silakan kalian selesaikan urusan kalian dengan Baliko. Saya sudah tidak akan ikut campur. Berdoalah yang banyak, siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memberikan kesembuhan terhadap dia. Amin. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, dosa teman Mas. Lebih king kobra lu Mas. Ulah yang ngobrol, Mbak. Iya. Tadi itu luka kok. Luka kok. Diulah, Mbak. Luka itu terluka king kobra. Mana ada? Sokot Saya Tadi biasa kok. seperti itu manusia. Kau mau kemana? Gimana, Mas? Mas? Kau mau kemana? Saya merasa bersalah untuk Bonidin. Sudahlah, lagi pula kau juga tidak tahu bahwasanya gelang yang kau pegang itu akan berimbas fatal kepada dia. Saya benar-benar tidak mau menginginkan hal itu. Namun saya benar-benar terdesak di kala itu. Di lain sisi saya harus cepat-cepat menyelamatkan Dewi Lancarsari. Di lain sisi dia tetap menyerang. Akhirnya saya pakai jalur cepat. Seperti yang kau bilang, semua yang terjadi untuk kebaikan. Kebaikan dari dia terkena luka. Luka yang dia rasakan itu bisa untuk saya teliti dan menjadi perkembangan hebat di masa depan di dunia kedokteran. Ya itu kan keuntunganmu, tapi kan bagaimana dengan keluarganya? Ya sejahat apapun kalau sudah posisinya seperti itu, kasihan. Tapi Ya, saya sudah kemudian. Gimana sih? Gak boleh Tetapi tambahnya. saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat banyak. Ya sudah, saya mohon maaf. Saya tidak bisa mengusahakan kesembuhan dia. nggak apa-apa, tapi itu semoga jadi pelajaran untuk rombongan di Rindu Pati. Namanya aja Rindu Pati. Pati arti kematian, rindu kematian berarti itu kan. Ada gerombolan yang merindukan kematian. Nggak tahu itu tujuannya Rindu Pati, itu rombongan Rindu Pati itu agar musuhnya menjadi rindu kematian atau Dirinya yang rindu pada kematian itu. Aneh-aneh saja. Ya sudah. mungkin itu slogan. kematian yang menyadarkanku gitu. Oh, Ya sudah, saya sudah mencari pokok
untuk kesembuhan wilayah saya. Tadi Timbung ada. timbung. Ambuk Warna mana? putih. Karang wangkal. Pengen. Ya kan Itu masih Kenapa ngerasa. ke Bang Wangkal? ngerok dulu. Tungguringin apa karang wangkal, Pak? Beringin. Oh, tungguringin ya. Tunggu ini. Iya. Di embung. Iya. Beringin. WR. Saya akan meminta kepada sahabat saya yang suka memancing. Mungkin dia bisa menangkapnya. Setrum bae gelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal. Salah, Pak. Jangan disesali, Mas. Semua terjadi untuk kebaikan. Ya, ini yang namanya makhluk hidup, Pak. Melakukan sebuah mencelakai, Pak. Jenengan kan nggak sengaja. Jenengan terdesak. Ya sengaja, Pak, berarti. Kalau nggak sengaja ini kayak gini, oh kayak Maning bok lagi. Mati Mas. Jamani. Dari yang sini tuh kayak dia sini mau ngomong kayak gini, kamu nyapa nggak dengan mana? Ku seneng temen, Pak. Ya ngapa ngomong? Maksudnya? Sih? Assalamualaikum. Ini mas. Sahabat putih ya. Iya kok. Assalamualaikum. Bantu buat lo. Cepat ini. Betul tikus. Oh, kakak nih. Apa Anakku nggak enak, anakku. Jadi bukan aku. Ngel, bukannya jamar mas. Iya, sama. Enggak apa, Dek. Innalillahi. Astagfirullah. Aduh, masih ngasih. Sini Mas sandarnya, Mas. Bawa kepalanya si Baliko. Dia bisa enggak? Mar. Tarung si mudik. Bukannya, Mas. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Coba. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Damar kepala ini si Baliko. Motif. Ya Allah. Ya. Ya, Mas. Assalamualaikum. Kawan das, Pak. Paman Gana. Saya meminta maaf, Paman. Untuk kali ini, saya mungkin sedikit berlebihan. Saya sama seperti kalian, Paman. Saya memiliki kesabaran. Namun kesabaran saya juga ada batasnya. Saya sangat sabar ketika melihat Baliko menjadi tersangka atas meninggalnya ayah. Saya masih sabar dan saya masih bisa menahan diri. Saya masih bisa sabar ketika Baliko membunuh sekarang. Saya masih bisa menahan diri. Tetapi jangan mengharapkan lebih atas kesabaran saya ketika Baliko
berani-beraninya menyentuh ibu saya, bahkan sampai membuat dia terluka. Saya meminta maaf, Paman Kanang. Perjuangkan keluargamu, Damar. Saya pun pasti akan sepemikiran denganmu ketika yang saya alami sama dengan posisimu. Jika memang sudah tidak ada pilihan lain, apa boleh buat, Damar? Lagi pula aku membela darah dagingmu sendiri. Sah jika memang kau membawa kepala Baliko dan menenteng kemana kemari. Namun yang perlu diingat satu, Damar. Ya, Paman. Semoga dengan kematiannya Baliko tidak ada lagi permasalahan-permasalahan besar yang timbul di dalam kerajaan. Yang saya harapkan seperti itu, Paman Kanang. Tetapi menurut pengalaman yang sudah diceritakan oleh ayah terhadap saya, hal yang paling tidak bisa bertahan lama adalah keadilan dan kebaikan. Di mana ada keadilan dan kebaikan di suatu tempat, pasti kejahatan dan keburukan selalu berada di belakangnya dan mengikuti. Kalau itu rumus dunia, Damar. Ada bumi, ada langit, ada baik, ada jahat. Namun beruntungnya kita, semoga dalam keadaan baik terus. Amin. Semoga Gusti Allah selalu mengistiqomahkan kita di jalan yang baik, Damar. Semoga saja, Paman Kanang. Saya minta lagi, Damar. Sejata apapun Baliko tetap saudara. Makamkanlah Baliko secara baik-baik. Jangan sampai Tubuhnya di mana? tubuh yang sudah terpisah-pisah seperti itu, kau masih menyimpan dendam. Minta maaflah terhadap Gusti Allah. Sejujurnya, Paman Kanang, saya masih memiliki rasa kekecewaan terhadap Baliko. Atas apa yang dia lakukan sejauh ini sudah benar-benar kelewatan. Tetapi karena Paman Kanang menyarankan saya seperti itu, saya akan lakukan. Dan saya akan coba membuang jauh-jauh rasa dendam yang mungkin sekarang masih bertengger di hati. Doakan Baliko, semoga segala dosanya diampuni, ditempatkan di sisi yang terindah bersama ayahanda. Baik, Paman. Tetapi tugas saya masih belum selesai. Saya mendengar Wulan sedang disekap. Kalau itu sudah selesai, Damar. Wulan sekarang ada di kerajaan. Benarkah, Paman? Nah, Dibawa yang Sarif kemana? tadi dibawa sama yang Sarif ke kerajaan. Ke kerajaannya. Ke kerajaan. Baiklah. Itu berarti semuanya sudah jelas. Dan saya akan kembali ke kerajaan untuk meminta maaf kepada Ibu, meminta maaf kepada Wulan, dan meminta maaf kepada semua rakyat. Ibu di kerajaan apa di? Kerajaan sebaliknya. Saya akan menguburkan Baliko selayak-layaknya. Terima kasih, Paman, atas saran dan masukan yang sudah diberikan terhadap saya. Tunggu sebentar, Damar.
penuh. Dekat ini. Orang kayaknya. Aduh. Saya pernah dikasih ini sama seseorang pengembara. Setelah saya merasakan itu dalam kondisi